ada hadis yang belum tentu sahih ya, belum tentu mutawatir ya. Rasulullah mengatakan umatku akan terbagi dari 73 bagian ya, yang diterima oleh Allah hanya satu bagian. Kalau saya tanya sama orang Indo, teman-teman Indo, yang 72 itu siapa aja, yang satu siapa? Yang satu NU lah. Yang masuk surga NU lah gitu. Kalau tanya Muhammadiyah, mereka yakin yang masuk surga Muhammadiyah. Dan saya tanya ke setiap kelompok apapun, masing-masing yakin mereka yang satu itu. Kayak jadi banyak. Enggak gitu. Jadi bagaimana mau bersatu? Setiap orang GR dia yang masuk surga. Ini termasuk jawaban kedua yang kedua. Saya tidak. Alhamdulillah saya tidak. Kalau saya ketemu yang saya doakan mudah-mudahan Anda yang satu itu, dan saya tolong diajak, saya bilang gitu. Kalau saya ketemu Muhammadiyah, saya doakan mudah-mudahan yang umat yang satu yang diterima Allah masuk surga itu adalah Muhammadiyah. Tapi tolong, saya bersaudara sama Anda, maksud saya tidak dijak. Gitu loh. Ketemu siapapun saya doakan supaya dia yang diterima Allah. Tapi tolong saya juga disebut-sebut lah, saya bilang gitu. Saya mendoakan Anda. Tapi saya tidak pernah ngeklaim bahwa saya yang akan masuk surga. Saya beraninya itu memastikan diri menjadi pengikut Rasulullah. Saya tidak berani bayangin surga. Kalau saya mau bargaining power sama Allah, Ainun kamu mau surga, gampil itu monggo-monggo itu saya tidak ngurus itu saya. Saya tidak ngurus. Saya tidak ingin kenikmatan juga. Kalau nanti saya di situ alhamdulillah itu bonus. Tapi saya tidak berani bargaining power saya sampai ke surga, saya tidak berani. Saya itu pokoknya tidak ditolak oleh Rasulullah untuk jadi pengikutnya, sudah senang saya. Asal saya nggak ditolak. Karena urusan surga neraka ini tergantung Rasulullah juga endingnya. Makanya Anda kalau berdoa kan pakai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak mungkin Anda berdoa langsung. Apa sebabnya? Kalau Anda bersolawat, kenapa Anda selalu mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad? Ya, apa semuanya Anda selawatkan? Ya rajuna min musyawatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa sholati wa taslim. Dan seterusnya. Untuk apa Anda mendoakan Rasulullah? Nanti orang Kristen ngecek Anda, apa Islam itu? Nabinya aja masih minta didoakan. Kan gitu ya? Dan dia tidak tahu percintaan segitiga antara Allah, Rasulullah dan kita. Ini soal percintaan. Kalau aku membawa diriku sendiri kepada Allah, Allah bilang, "Gek kowe iki sapa? Emang lu siapa? Lu datang-datang ke sini emang lu siapa? Apa yang kamu andalkan untuk minta-minta kepada aku? Saya tidak punya andalan apa-apa ke hadapan Allah." Maka ditawari oleh Allah, "Kalau gitu ikutlah Muhammad. So kalau Muhammad pasti saya terima. Kalau kamu hadir kepadaku di belakang Muhammad, kamu akan masuk surga. Karena kamu gondelan kan gini gitu loh." Nabi Muhammad. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu kita doakan terus? Itu kolusi, Pak. Kalau nggak kita puji, nggak kita cintai, Allah cuek sama kita. Emang siapa kamu? Gitu. Dan itu Allah sendiri yang bikin. Maka Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu. Itu Allah sendiri yang ngalang kok. Udahlah kita bercinta aja. Kalau mau sehati cintai Muhammad. Makanya kan berbuat baik kan ayatnya itu. Wa may yarju liqa'a Rabbi falyamal amalan sholihan. Ini urusan cinta sama Allah, ini bukan urusan ibadah. Ibadah cuma caranya. Tapi urusannya itu cinta sama Allah. Barang siapa ingin berjumpa denganku, maka berbuatlah baik. Falyamal amalan sholihan. Emang siapa yang ingin berjumpa Pak dalam hidup ini kalau bukan orang yang mencintai? Kita ingin berjumpa dengan tanah air karena kita mencintai tanah air. Kita ingin bertemu dengan istri karena mencintai istri. Kita ingin pulang ke rumah karena mencintai anak-anak kita. Siapa yang ingin bertemu di dunia ini melebihi orang yang mencintai? Jadi kalau kita nanti ke Allah, itu karena urusan cinta kita, kangen kita kepada Allah. Wa may yarju liqa'a, barang siapa yang mendambakan pertemuan denganku. Satu. Nomor dua, Muhammad bilang sama manusia itu kata Allah,
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian, ini Muhammad disuruh ngomong ya. Misalnya beliau Muhammad terus ngomong sama kita, terus beliau bilang, kalau kalian memang mencintai Allah, ayo ikut di belakangku, ayo makmumkan. Jadi urusannya itu waman deh. In kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang mencintai Allah, urusan cinta. Jadi kita sholat itu karena tuhibbunallah. Kita melakukan perbuatan baik karena kita cinta sama Allah. Terus kamu nggak karena cinta, terus untuk apa hidup ini? Untuk apa? Untuk apa berkeluarga? Untuk apa kita kerja keras di perusahaan demi keluarga, dan keluarga itu kita laksanakan karena kita cinta. Jadi puncak kebenaran, di atasnya ada kebaikan, ada kemuliaan, ada kebijaksanaan, di puncaknya adalah cinta. Yang begitu kira-kira. Jadi Bapak, sekarang ini ujian cinta, memang belum bersatu. Ini masih pacaran Pak, bertentangan satu sama lain. Masih pacaran menurut saya. Jadi sampai jangan mengharapkan keadilan Allah di dunia. Wah, Bapak penyisian, SEA Games-nya belum selesai. AFF kemarin udah tutup kalah. Begitu. Jadi nanti kita bisa menilai pada pertanyaan kedua, surga dan neraka baru kita tahu nanti. Itu pun surga neraka kita nggak bisa tahu sekarang. Rasulullah mengatakan, kalau kamu membayangkan sesuatu tentang surga, nggak gitu. Udah bayangin kayak apa aja, nggak gitu itu. Satu-satunya bahan kita hanya tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi ada beberapa bahan informasi dari Allah tentang surga. Tapi itu ya nggak bisa kita kembangkan. Pokoknya ada sungai-sungai di bawahnya. Terus surga itu warnanya hijau tua. Ya, ada 4 surga. Sampai baca surat Ar-Rahman. 4 itu maksudnya bertingkat apa jejer, ya kita nggak tahu, nggak usah tahu Pak, biarin aja. Kalau sampai tahu, nggak enak. Yang enak itu sampai belum tahu. Orang nikah itu karena dia belum ngapa-ngapain, sehingga ketika dia nikah, penasarannya luar biasa. Tapi kalau sebelum nikah udah diapa-apain, nggak ada kejutan waktu nikah. Kalau kita mau masuk surga, jangan tahu surga. Oh, kita main gaple aja, jangan dibagi terus kita enggak gini Pak. Melihat kayak gitu, pelan-pelan kita nikmati hidup ini. Itu banyak cerita soal gitu Pak. Jadi menurut saya Pak, memang Allah bikin gini, ini kan ujian sebentar. Nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Anda semua penduduk surga. Dan saya itu selalu terharu kepada bapak-bapak, teman-teman, keluarga-keluarga di luar negeri, di negara-negara barat yang punya masjid, yang kumpul pengajian. Itu kan surganya tinggi banget dan bercahaya sekali sampai itu dibanding saya. Kalau saya di Indonesia sholat, apa anehnya? Wong di sini masjid, situ musola. Lah di sini kok masih sholat? Coba. Kalau enggak orang yang benar-benar beriman, sampai di sini kan 2 jam, ada 3 jam jaraknya toh. Kalau di sana Mas ke masjid kan jalan kaki. Sini masjid, sini masjid, sini masjid, sini masjid. Biar di jalan Tamrin kayak gitu modernnya tetap Allahu Akbar itu. Jadi kalau di Indonesia orang sholat 5 waktu sehari, itu Tuhan nggak heran dong, mesti air. Apalagi orang naik haji tapi penduduk Mekah, harus ngomong angin. Wajar di penduduk Mekah perlu mau kaji bangga. Tapi kalau ada orang kuat naik haji, itu pahalanya berlipat-lipat dan karuan. Bahkan kata Rasulullah, mencari ilmu sesaat, berarti kayak kita ini mencari ilmu sesaat. Thalabul ilmi sa'atan khairun min ibadah alfi sanah. Jadi mencari ilmu sesaat itu berarti semenit 2 menit ya. Itu pahalanya lebih besar daripada sembahyang 1000 tahun. Jadi sekarang sampai 2 jam dibagi sesaat tadi kira-kira kalau 100 menit berarti 50 kali 1000, jadi 50.000 tahun Anda boleh tidak sholat.